Mejua-jua, guru-guru KKR yang kami kasihi, hari ini kita mau membahas materi kebaktian minggu di tanggal 24 Maret. Ya, jadi ini kami share. Jadi ini sermon kita, kebaktian minggu di tanggal 24 Maret. Maka kalau kita lihat itu di buku kita dari halaman 36 sampai halaman 38. Dan kalau kita perhatikan, adapun yang menjadi materi pengajaran kita di hari Minggu tanggal 24 Maret ini diambil bacaan Alkitab itu Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Lalu ada bacaan remaja itu 1 Raja-Raja 1 ayat 33. Lalu temanya di keempat kelas kalau kita perhatikan itu sama, keledai ya. Keledai, lalu invokasio ataupun yang menjadi ayat hafalan itu Zakaria 9 ayat 9b, lalu ada 2 lagu tema. Pertama sebagai keledai kuserahkan, ini mungkin belum hafal dan belum fasih betul kita dengan lagu ini, jadi boleh dipelajari nanti, karena di buku pedoman kami lihat ada disertakan ya, notasinya dan kata-katanya. Lalu lagu tema yang kedua, Dia Lahir Untuk Kami. Nah, kalau kita perhatikan secara keseluruhan, adapun materi pengajaran kita ini bertujuan untuk ataupun supaya anak dapat mengerti peristiwa yang terjadi dalam teks dan dapat melihat makna keledai pada nubuatan Nabi Zakaria. Nah, sekarang kita masuk ke pembacaan Alkitab dulu. Kitab Zakaria 9 ayat 9 sampai 10 kami bacakan. Firman Tuhan berkata kepada kita semua, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi." Ini bacaan Alkitab kita, lalu tambahan untuk anak remaja kita, 1 Raja-Raja 1 ayat 33, firman Tuhan berkata, "Dan Raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon." Ya, 2 teks ini yang menjadi dasar pembahasan firman Tuhan di kebaktian Minggu tanggal 24. Nah, sekarang para guru KKR kita mau lihat dulu penjelasan tentang teks Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Yang pertama adalah kita mau berkenalan dengan Zakaria ya. Zakaria itu hidup pada zaman pembuangan Babel. Jadi Zakaria adalah nabi yang dipakai Tuhan, dipercayakan Tuhan, itu kisaran tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Untuk menjadi penyambung lidah ya, penyambung tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan nubuatan, untuk menyampaikan teguran nasihat kepada bangsa Israel pada masa itu. Dan kalau kita perhatikan, ya, nats kita ini mengisahkan tentang nubuatan akan kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan kembali bangsa pilihan Allah akan segala penderitaannya. Jadi, seperti di atas tadi sudah dijelaskan, Zakaria itu hidup pada masa zaman pembuangan Babel, pasti otomatis pada saat itu bangsa Israel banyak sekali mengalami kesulitan dan penderitaan ya di negeri Babel pada saat itu. Lalu kita lihat juga Zakaria ini ya ikut ambil bagian ya setelah orang Israel pulang ataupun kembali ke Kanaan. Itu sekitar 538 sebelum Masehi, orang Israel dipulihkan Tuhan, kembali ke tanah Kanaan, itu di masa kepemimpinan Zerubabel. Dan ternyata ya, kakak guru semuanya, kembali ke kampung halaman, tanah kelahiran, bangsa Israel di tanah Kanaan ternyata tidak seindah yang diimpikan, yang dibayangkan. Karena ternyata sejarah ataupun data mencatat 20 tahun setelah kembali dari pembuangan, bangsa Israel tetap mengalami penderitaan. Ya, masih mengalami kesusahan di tanah Kanaan pada saat itu karena mereka masih bergumul soal ekonomi, politik, dan sosial. Secara politik, ya, kalaupun mereka pada saat itu tidak lagi dijajah, kita bilanglah ya, sudah kembali ke tanah Kanaan,
Tapi sejatinya karena Persia yang berjasa, tanda kutip ya, yang membawa mereka kembali ke Kanaan, sehingga mereka masih takluk kepada Persia. Secara politik, mereka mengalami keadaan ibarat keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Ya, dan lepas dari Babel, masuk ke Persia, kan gitu dia. Lalu kita lihat bagaimana penindasan dan ketidakadilan tetap dialami karena bangsa Israel berada di bawah kekuasaan bangsa Persia pada saat itu. Jadi setelah pulang dari pembuangan di Babel, mereka masih menjadi budak di negeri sendiri, ladang, kebun anggur, dan rumah digadaikan untuk mendapatkan gandum. Penderitaan dan sengsara masih menghimpit kehidupan bangsa Israel. Namun, di tengah keterpurukan itu, bangsa Israel tetap percaya bahwa Allah menyertai mereka. Israel melihat wujud penyertaan Allah dengan dibangunnya bait Allah dan tembok Yerusalem. Jadi seperti kita ketahui, ya berangsur-angsur bait Allah dibangun kembali setelah mereka kembali ke tanah Kanaan. Demikian juga tembok Yerusalem yang sempat porak-poranda ya dibangun kembali. Jadi itu menjadi tanda bagi mereka bahwa mereka percaya Allah masih beserta mereka, menyertai mereka. Dan Israel juga menerima janji dan mendengar nubuatan tentang Sang Mesias. Israel menantikan kedatangan Mesias sebagai raja yang dapat membebaskan mereka dari sengsara dan derita yang sedang menghimpit. Dan dalam konteks inilah ya, dalam konteks ada nubuatan tentang kedatangan Mesias, raja yang akan membebaskan mereka, menyelamatkan mereka. Dalam konteks inilah Nabi Zakaria memberikan pelayanan pada saat itu kepada orang Israel. Ya, tambah dari itu apalagi penjelasannya agak panjang ya, karena ini memang kalau perjanjian lama memang begitu ya, narasi memang begitu. Kitab ini bukan nubuatan yang kebenarannya masih perlu dipertanyakan, ya. Tetapi apa yang dilihat dan dinubuatkan dalam kitab ini benar adanya. Nats ini merupakan dasar dari apa yang tertulis di Matius 21 ayat 1 sampai 5. Jadi tadi kita dengar ada kata-kata bahwa raja itu akan menaiki ke keledai dan ternyata ya apa yang disampaikan oleh Zakaria ini bukan dongeng gitu ya, bukan sebatas hanya kata-kata yang menenangkan, menghibur orang Israel pada saat itu, tapi ratusan tahun kemudian apa yang disampaikan oleh Zakaria itu terjadi kan gitu ya. Dan itu bisa kita lihat di Matius 21 ayat 1 sampai 5. Nanti kalau kamu buka ya, kakak guru kami semua, teks ini menceritakan pada waktu Yesus mau masuk ke kota Yerusalem. Ia menghendaki untuk menaiki keledai bukan kuda. Ya, itu yang disampaikan kepada muridnya pada saat itu. Dan kalau kita lihat ya, apa yang mau kita pelajari karena tema nanti ini tentang keledai, jadi memang dalam hal ini nggak terlalu luas kita bahas tentang teks kita, tapi khusus yang kami lihat memang tentang nubuatan yang tergenapi, yaitu melalui keledai. Dan itu yang kita sampaikan untuk anak-anak kita. Yesus datang menaiki keledai. Apa maksudnya kan gitu ya? Kalau kita lihat secara umum, kuda adalah binatang yang jauh lebih bagus dan kuat daripada keledai. Kuda biasanya dipakai di peperangan, bahkan juga dalam pertandingan. Sedangkan kalau kita lihat keledai, itu identik dengan binatang yang lemah. Ya, tetapi Yesus justru memilih keledai pada saat itu. Ini mengisyaratkan bahwa kedatangan Yesus penuh dengan kelemah lembutan dan membawa damai. Dan itu terbukti ya, itu terbukti sepanjang kehidupan kita bahkan sampai saat ini. Nah, apalagi tambahannya, supaya kakak guru tahu semuanya bahwa Minggu tanggal 24 Maret adalah Minggu Palmarum atau Minggu Palma, yaitu kita masih tetap diajak mengenang sengsara Tuhan yang diperingati dalam liturgi Kristen yang jatuh pada minggu sebelum Paskah ya, seminggu lagi sebelum Paskah. Kisah ini ya sebenarnya Matius 21 tadi juga terdapat di 3 Injil yang lainnya ya. Jadi di keempat Injil itu tertulis tentang kisah bagaimana Yesus ketika sebelum memasuki kota Yerusalem, dia meminta untuk menaiki seekor keledai pada saat itu ya. Jadi peristiwa ini dikenal dengan peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh banyak orang. Terlihat inilah penggenapan akan nubuatan Nabi Zakaria. Masuknya Yesus ke kota Yerusalem adalah hal yang istimewa karena Yesus disambut dengan bentangan daun palmarum. Maka minggu ini disebut dengan Minggu Palmarum ya. Ada bentangan daun palmarum sebagai tanda penyambutan Yesus sebagai Mesias. Dia dielu-elukan dan dipuji, tetapi hal ini menjadi tanda bahwa perjalanan Yesus sebagai manusia di dunia ini akan usai, atau lebih tepatnya, Yerusalem adalah tempat terakhir sebelum penderitaannya terjadi. Itulah sebabnya Minggu Palma disebut pembuka pekan suci ya. Mulai nanti dari hari Kamis ya, pekan suci sampai nanti hari Minggu Paskah yang berfokus pada pekan terakhir Yesus di kota Yerusalem,
sesuai namanya, maka di minggu ini gereja akan memakai daun palma sebagai pelengkap kebaktian, kan gitu ya. Nanti ini juga kamu bisa laksanakan di kelas masing-masing. Sekarang kegiatan pengajaran baik balita, anak kecil, anak tanggung, dan remaja. Jadi harapan kami karena sesuai dengan nama minggu, kalau bisa setiap kelas itu ada daun palma yang bisa kami siapkan ya kakak guru. Lalu tambah dari itu gambar keledai karena tema kita tentang keledai ya. Lalu boleh kalau ada gambar lagi alat peraga, gambar tentang masuknya Yesus ke Yerusalem. Jadi ini nanti yang bisa kami persiapkan khususnya di kelas balita dan anak kecil. Tapi menurut kami di anak tanggung dan remaja pun tidak masalah ya. Semua kita menyukai alat peraga gitu ya. Itu tidak mengenal umur sebenarnya. Nah, setelah itu kakak guru sebutkan apa yang menjadi tema keledai kan gitu ya. Lalu jelaskan apa itu keledai bagi anak-anak kita. Jadi secara singkat keledai adalah hewan mirip kuda. Ditunjukkan gambarnya kan gitu ya. Tapi tubuhnya kecil, telinganya panjang. Kalaupun kecil, keledai kuat dan sering dijadikan hewan pekerja di daerah pedesaan dan juga jadi hewan peliharaan di beberapa negara. Lalu eh, kita jelaskan bahwa teks kita ini adalah nubuatan Nabi Zakaria ya tentang datangnya Mesias bagi bangsa Israel pada saat itu. Ini mungkin nanti di kelas anak tanggung dan remaja bisa kami lebih sampaikan eh, di mana akhirnya ini tergenapi seperti kami bilang ya. Tetap kamu harus bawa nanti dan siapkan Matius 21. Silahkan mau dibuka dari Lukas, Markus juga nggak apa-apa, tapi Matius 21 pun bisa. Jadi tetap itu harus kamu bawa, ya harus kamu pegang. Tema kita memang Zakaria 9 ayat 9 sampai 10, tapi Matius 21 juga harus kamu pegang ya kata guru, supaya akhirnya terjawab bahwa ratusan tahun ya jarak antara Nabi Zakaria dan kelahiran Yesus ya dan kejadian Yesus masuk ke Yerusalem dia naik keledai, tapi itulah luar biasanya Tuhan kita. Begitulah luar biasa Tuhan kita bahwa rancangannya itu atas manusia itu begitu indah ya, jauh-jauh ratusan tahun sebelumnya dia sudah rancang akan memberikan seorang penyelamat bagi kita itu Yesus Kristus, juru selamat kita yang hidup. Nah, setelah itu tunjukkan juga gambar Yesus menunggangi keledai dan situasi Yesus diululukan di Yerusalem, ya. Ini dia tergenapi kan gitu ya. Tunjukkan keledai yang disampaikan oleh Zakaria, lalu tunjukkan lagi bagaimana Yesus menaiki keledai tersebut dan diululukan di Yerusalem. Jadi tambah dari itu, jelaskan kepada anak-anak seperti penjelasan di awal tadi, Yesus menaiki keledai menandakan bahwa Mesias sang penyelamat. Dia itu adalah Mesias sang penyelamat, Raja Israel yang adalah pribadi yang rendah hati dan adil. Jadi bisa kita lihat di sini, makna keledai pada nubuatan Zakaria ialah terkait dengan diri Yesus yang setia dan kita lihat ya kesetiaannya itu dengan seberapa berat apapun beban penderitaan yang diterima yang datang kepadanya, dia terima. Dia pikul hingga mati disalibkan, semua itu karena cinta kasihnya kepada manusia. Ya, jadi Yesus pribadi yang rendah hati dan cinta damai. Lalu apalagi yang bisa disampaikan? Tambahannya untuk anak remaja adalah 1 Raja-Raja 1 ayat 33, ini bacaan kita tadi, yang mana ada kata-kata bagal betina. Ya, bagal betina itu yang mau diambil dari teks ini. Bagal betina itu adalah hasil perkawinan silang antara kuda betina dan keledai jantan. Jadi pada saat zaman Daud, ya, ternyata keledai juga sudah menjadi alat transportasi, gitu ya. Bahkan dilakukan pencapuran perkawinan silang kuda betina dan keledai jantan mengatakan bahwa ya keledai itu dari dulu adalah hal yang berguna dan sudah ada dari dulu gitu. Lalu setelah itu apalagi yang bisa dilakukan? Tunjukkan daun palma dan jelaskan bahwa daun palma adalah simbol kemenangan, kedamaian dan kehidupan kekal. Daun ini terlihat dari bentuknya yang mekar dan kuat sehingga disebut sebagai lambang kejayaan. Daun ini menjadi lambang kemenangan Yesus Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Jadi apa yang diharapkan dari semua pembahasan yang panjang tadi yang kami sampaikan bahwa ayo KKR hidup meneladani Yesus Kristus yang sederhana, lemah lembut, dan cinta damai. Jadi anak KKR dalam kehidupannya harus senantiasa lemah lembut, sederhana, dan cinta damai karena ada peluang Tuhan Yesus memilih untuk menaiki kuda tapi tidak dilakukannya itu justru dia memilih keledai bukan karena apa tapi karena dia ingin memberi contoh kepada kita
ya, dan ingin memberi tanda kepada kita, ingin memberi isyarat kepada kita bahwa Dia Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kesederhanaan, yang suka damai, kan gitu ya. Jadi harapan KKR kita juga meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Jadi begitu yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati pelayanan kita di Kebaktian Minggu tanggal 24 Maret ini. Jujur,